Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la Shadaqallahul azim. Firman Allah, ya Muhammad, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama secara hanif yang merupakan fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah ciptakan manusia. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang tegak. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para hamba Allah rahimakumullah, dalam kaitan dengan wajib bagi kita hamba Allah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, kasih sayang dan sabar. Tawasau bil haqq, tawasau bil marhamah, tawasau bis sabr. Dalam kaitan dengan saling mengingatkan tentang kebenaran, pada firman Allah surat Ar-Rum ayat 30 tadi yang saya bacakan, ada kata-kata hanif. Hanif ini adalah merupakan kata kunci dalam keberagamaan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hanif, sebagaimana Al-Quran menyatakan tentang kehanifan Nabi Allah Ibrahim. Kata hanif ini dalam Al-Quran muncul 12 kali. Setiap kali kata hanif muncul selalu menjadi kata kunci isi daripada ayat itu. Seorang yang sesudah takbiratul ihram dalam salatnya membaca doa iftitah. Doa iftitah yang dipilih, ada yang memilih Allahu Akbar kabira dan seterusnya sampai bacaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Muncul di situ kata hanif. Katakan, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi secara hanif,
Kata kuncinya keberagamaan seseorang pada hanifnya. Makin tinggi nilai hanif seseorang, makin tinggi nilai keberagamaannya. Di surat Al-Bayyinah kita pun membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Hunafa bentuk jamak daripada hanif. Tidak aku perintahkan manusia kecuali beribadah secara hanif. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah ibadah yang hanif. Mudah-mudahan termasuk ibadah puasa kita ibadah yang hanif. Kehanifan Nabi Ibrahim diungkapkan dalam Al-Quran. Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim seorang Muslim yang hanif. Sangat mahal harga hanif ini. Mudah-mudahan kehidupan kita kehidupan yang hanif. Amaliyah ubudiyah yang kita pilih untuk mendukung memaksimalkan nilai ibadah puasa kita, amaliyah dan ubudiyah yang hanif. Ada ayat lain, fattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim itu secara hanif. Agama Ibrahim itulah Islam. Diperintahkan Allah ikutilah agama Islam secara hanif. Apalagi tadi ayat pertama, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama. Artinya hidup dan jalanilah kehidupan sesuai dengan aturan agama secara hanif. Mudah-mudahan rahmat Allah bersama kita. Kita termasuk hamba-hamba yang hanif. Kalau kita bekerja, mudah-mudahan nilai pekerjaan kita pekerjaan yang hanif. Kalau kita berjalan-jalan bersantai-santai, itu pun mudah-mudahan perjalanan yang hanif. Jangan sampai ada yang kosong dari nilai hanif sepanjang hidup kita. Alangkah tingginya nilai keberagamaan orang yang isinya hanif. Tidak terkecuali memang puasa yang kita harapkan ini. Kalau manakah nilai puasa yang paling tinggi nilainya? Jawabannya adalah nilai puasa yang hanif. Mudah-mudahan mulai daripada sahur sampai kepada terbit matahari, waktu duha sampai siang kita bekerja, sampai sore, sampai menjelang dan saat berbuka, mudah-mudahan seluruhnya kehidupan perjalanan hidup yang hanif. Ibadah yang bagaimanakah yang akan dapat jaminan ampunan Allah dari segala dosa? Jawabannya adalah ibadah puasa yang hanif. Mari kita dalami makna hanif ini. Secara bahasa hanif ada dua. Hanif artinya lurus. Saya kira tidak sulit kita memahami kata lurus ini. Lurus, ya tentu tidak belok kanan, tidak belok kiri. Lurus itu artinya sepanjang hidupnya dia ada dalam bingkai syariat ajaran Islam. Hanif. Yang kedua makna hanif adalah condong. Jika ini perangkat ini kita umpamakan agama, ini seorang muslim dari ujung kaki sampai rambut isinya adalah dia condong kepada agama. Condong kepada agama. Condong. Itu hanif. Secara terminologis,
Hanif ini ada 3. Seorang yang hanif dalam hidupnya adalah apapun aktivitasnya, sekecil apapun apalagi besar, seorang yang hanif ingin meraih hasil terbaik. Hasilnya terbaik. Kalau 80 sudah baik, ada 100 lebih baik, dia tidak mau 80 itu. Dia mencapai hasil terbaik. Hanif. Kalau dia ibadah, ingin hasil ibadah yang terbaik. Kalau dia membaca Quran, ingin hasil membaca Al-Quran yang terbaik. Kalau dia bersedekah, ingin meraih hasil sedekah yang terbaik. Kalau dia bekerja, ingin meraih hasil pekerjaan yang terbaik, baik dalam konteks dunia maupun ukhrawi. Orang yang hanif begitu. Yang kedua, hanif adalah seorang yang hanif dalam rangka mencapai hasil terbaik, dia menjalani proses. Proses yang dia jalani, dia pakai cara. Cara yang dia pakai adalah cara terbaik. Meraih hasil terbaik, cara yang dia pakai juga terbaik. Ini orangnya hanif. Manakah yang baik, manakah yang terbaik? Jawabannya adalah yang sesuai dengan perintah Al-Quran. Tidak ada isi larangan Al-Quran pada kehidupannya, itu terbaik. Dakwah pun diperintahkan oleh Allah supaya seorang dai melaksanakan dakwahnya dengan izin Allah. Wada'iyan ilallahi biiznih, menyeru kepada Allah dengan cara yang diizinkan Allah. Jangan pakai cara yang tidak diizinkan Allah. Salah satu cara yang diizinkan Allah sampai kepada kita informasinya di dalam surat An-Nahl. Ada apa Pak? Bantu saya Pak, lupa saya. Laksanakanlah, ajarlah orang kepada ajaran agama bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Contohnya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran tauhid bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka Nabi menyampaikan agama kepada manusia sangat bijaksana, tidak menakut-nakuti. Apalagi mengatakan pedang di tangan kanan, Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri atau sebaliknya. Ya, bukan begitu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, cara yang terbaik. Kalau dia sahur, ingin hasil sahur yang terbaik, dan cara yang dia pakai selama akibat kegiatan sahur itu cara terbaik. Kalau dia ada melaksanakan sholat duha di pagi hari, ingin meraih hasil sholat duha yang terbaik dan melaksanakan sholat itu dengan cara yang terbaik, mulai daripada wudunya sampai kepada pelaksanaan rukun dan sunat-sunatnya, dia lakukan dengan cara yang terbaik. Salah satu indikator dengan cara terbaik adalah dia melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Makanya satu daripada 13 rukun sholat ada tumanina. Tumanina itu salah satu indikator menuju kepada cara terbaik. Ada orang yang tidak tumanina sholatnya memang.
Ya ingin buru-buru mau cepat selesai. Tumakninah tidak ada. Tumakninah adalah berhenti seluruh tubuh secara sempurna sebentar. Itulah di waktu rukuk. Itulah duduk waktu iktidal bangkit dari rukuk. Itulah sujud. Itulah duduk antara dua sujud. Ada tumakninah. Acap kali kita menjumpai orang sholat fardu tumakninahnya ada, tapi giliran sholat sunat rawatib tidak pakai tumakninah. Allahu Akbar. Diam. Itu rukun. Rabb subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Itu tidak usah dibaca, tidak ada ngaruh kepada sah tidaknya sholat kita. Tapi kalau nggak sempat diam, itu nggak sah, nggak jalan sholatnya, nggak sah. Karena dia adalah rukun. Begitu juga bangkit dari rukuk namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Harus diam. Itu cara terbaik. Harus ada tumakninah. Begitu juga nanti sujud, begitu juga duduk antara dua sujud. 4 posisi ini harus ada tumakninah. Kalau tidak, berarti rukun sholatnya tidak lengkap. Rukun sholat tidak lengkap berarti tidak cukup, berarti tidak jadi sholatnya, tidak sah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Jadi ambil cara yang terbaik. Saya sering mencontohkan. Misalnya kita memarkir kendaraan, ingin hasil terbaik, udah wajar itu. Saya punya mobil, saya punya sepeda motor supaya dapat tempat yang aman, supaya nanti keluar gampang dan bisa dia kembali dengan saya pulang ke rumah. Itu udah betul. Tapi saya terdidik dengan seorang kepala keluarga. Ada kegiatan dakwah siang hari di daerah Cipayung sana. Begitu kami dengan mobil, sekeluarga dengan mobil, dan sampai kepada tujuan, parkir diambil oleh supir. Lalu melihat ke belakang kembali tuan atau yang punya. Dik, itu parkir kamu salah itu. Karena sudah dekat kepada sebelah, gitu kan? Enak di dia, susah di orang, kan begitu. Orang yang hanif itu enak di dia, tidak terganggu siapapun. Gitu. Tuh, saya memaknai itu bapak itu hanif dalam hal apa saja. Begitulah kita melakukan aktivitas, kita meraih hasil terbaik. Cara yang kita pergunakan, cara yang terbaik. Artinya enak di kita, tidak ada orang yang susah oleh karena kita. Itu hadis. Biasanya orang di jam kedua ini gagal. Meraih hasil terbaik, makruf, masuk akal. Tapi cara yang dia lakukan sering tidak sesuai dengan tuntunan agama. Dia sering mencukupkan tuntutan nafsunya. Dia sering membela perasaannya, sehingga hanifnya sangat kecil atau rendah. Bukan di situ kata kuncinya, tapi mulai dari A sampai akhir, dari permulaan sampai hasil, nilainya hanif. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Ibrahim itu secara hanif. Kemudian yang ketiga, hanif itu adalah seorang yang hanif. Dia melakukan aktivitas dalam hidupnya, apapun aktivitasnya, sekecil apapun apalagi besar, tidak pernah keluar daripada bingkai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Mudah-mudahan sampai kepada kita pemahaman ini. Itulah hanif. Saya berpengalaman
bersama rombongan studi banding sebuah universitas di Jakarta ke luar Jakarta di daerah Jawa Tengah. Kata rektornya, sebentar kita dengarkan sepatah dua, mohon maaf, dia mengatakan dari Pak Ritonga mengantarkan kita dalam perjalanan malam. Mudah-mudahan perjalanan kita ini perjalanan yang hanif. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti di tujuan sampai selesai kegiatan yang hanif. Sampailah kepada yang hadir semuanya. Hanif itu, pengertian hanif itu, hakikat hanif itu, makna hanif itu, dan keuntungan daripada melaksanakan perjalanan yang hanif. Kalau ada dalam Al-Quran surat Ali Imran 190 sangat berbanding lurus maknanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kita berjalan di muka bumi ini, kita melihat, kita mendengar, kita mengetahui, dan kita merasa, seluruhnya itu bermuara akhir pada penguatan iman. Itu perjalanan pekerjaan yang hanif. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, hari kedua puasa kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya sampai sempurna di bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjalani ibadah puasa ini sebagai ibadah yang hanif. Mudah-mudahan kalau kita laksanakan hanif, maka kita akan menjadi pihak yang beruntung, artinya mendapatkan hasil. Saya tambahkan sedikit masalah memaksimalkan pelaksanaan daripada ibadah kita, aktivitas selama Ramadan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, diikuti oleh para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada mutaakhirin sekarang ini. Kita mendengar ada namanya sufiyin, orang tasawuf. Apapun aktivitas seseorang, dia selalu menghadirkan dua. Ada roja, ada khauf. Katakanlah perjalanan puasa kita, dalam sahur ada roja, ada khauf. Bangun pagi bersama roja dan khauf. Begitu kita olahraga, itu juga bersama roja dan khauf. Duhanya ada roja, ada khauf. Baca Qur'annya ada roja, ada khauf. Bersedekahnya ada roja, ada khauf. Tidurnya pun ada roja, ada khauf. Makanya niyamus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, tapi pasti bukan karena hari libur. Mulai dari pagi dia niatkan tidur sepanjang hari, perintahkan anak jangan ada yang mengganggu karena dia sedang memanfaatkan hari tidak kerja, sepenuhnya di rumah tidur. Atau dengan kata lain, dia takut keluar untuk melihat tantangan, ancaman, gangguan yang ada. Dia lihat, dia saksikan orang tidak berpuasa atau merokok, tidak tahan dia apalagi panas. Bukan tidur yang semacam itu. Dia melaksanakan aktivitas, setelah maksimal dia melakukan aktivitas dan dia waktunya istirahat, katakanlah sesudah sholat zuhur, dia tidur sebentar mengembalikan energi, kekuatan. Niyamus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Begitu jugalah mudah-mudahan berbuka puasa kita berbuka puasa yang hanif. Ada roja, ada khauf. Apa roja? Roja artinya harap, mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ridho Allah.
Kemudian pada waktu yang sama ada khauf. Khauf artinya takut. Takut kalau nilainya tidak ada. Kalau nilainya berkurang. Khauf. Roja dan khauf mendorong kita untuk berbuat yang terbaik, berbuat semaksimal mungkin, ikhlas semata-mata karena Allah. Itulah hakikat daripada kehadiran roja dan khauf. Ya, ada roja, ada khauf. Roja artinya mengharap keridhaan Allah, walaupun aktivitas kita dengan nilai yang rendah, sedang apalagi besar, pada waktu yang sama hadir khauf. Dia tidak mau asal-asalan, karena dengan asal-asalan nilainya akan berkurang. Takutnya itu dia harus laksanakan dengan maksimal dan hasil terbaik, itu yang dia mau. Jadi selalu hadir roja dan khauf. Mudah-mudahan kalau kita beramal dan beribadah jauh daripada yang namanya riya dan takabur. Memang ini ancamannya sangat potensial. Ingin diketahui orang, ingin dipuji orang, apalagi merasa di atas orang lain, itu takabur. Hadirin hamba Allah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sampailah sudah kepada kita yang namanya hadis, dan mudah-mudahan kita sudah memahami makna hadis. Mudah-mudahan kehidupan kita tidak hanya di bulan puasa, tidak hanya amaliyah, ubudiyah dan puasa, tapi sepanjang hidup kita tuntutannya adalah kehidupan yang hanif. Sebagaimana Nabi besar Ibrahim Khalilullah, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Hadirin Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya kira demikian. Jika ada yang mau menambahkan memang diharapkan. Kalau ada tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk orang bisa meraih hari ibadah kita. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita di rumah itu terbaik itu. Bagaimana cara supaya kita bisa meraih hari ibadah? Iya. Bagaimana caranya supaya bersama hanif itu? Iya. Saya berpendapat dan saya punya keyakinan dimulai daripada kemauan. Ada kemauan kita yang besar untuk menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang hanif. Kalau masih kecil kemauannya ini yang harus dibesarkan. Kalau Nabi mengatakan manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses. Berarti dimulai dengan kemauan yang kuat, gitu Pak. Jadi ada kemauan, contoh, kalau ada kemauan yang kuat untuk bangun sepertiga ujung malam, dapat. Tapi kalau kemauannya kecil, ini bisa kelewatan, kalah oleh ngantuk. Tapi kalau kemauannya besar, selain kita dekat dengan ingat dan tahu Allah juga bersama kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh kata Allah, sungguh-sungguh padaku kata Allah,
sungguh-sungguh melaksanakan syariatku, kata Allah, akan kami berikan petunjuk, solusi kepadanya. Lanahdiyannahum subulana. Jadi diawali dengan ada kemauan. Kalau kemauan kita kadarnya kecil, kita yang membesarkan. Tidak perlu harus minta tolong kepada orang membesarkan kemauan kita. Karena ini pekerjaan internal diri. Kalau kita ada kemauan, bisa. Dengan kemauan yang besar, istri bisa melahirkan energi yang melimpah. Ya, kita kadang-kadang tidak menduga kok bisa. Dia punya kemauan yang besar, punya tekad begitu, akan bersama kita. Ana inda zanni abdi bi, saya bersama sangka baik hambaku kepadaku. Pertanyaannya, Pak Mudakir, ada kemauan? Punya? Berapa persen kemauannya, Pak? Ini kadang-kadang ditawar. Kalau cuma 10% kalah sama nafsu, kalah kolaborasi nafsu dan perasaan. Jangankan 10%, 40% juga masih cepat tewas itu, Pak, kalah. Tapi punya kemauan yang besar 60%, 80%, apalagi 99%. Allah berjanji, ana inda zanni abdi bi, saya bersama rencana baik hambaku kepadaku. Saya bersama Allah bersama kita. Kalau sudah bersama kita, itulah yang terjadi. Di dalam bulan puasa Ramadan terjadi perang Badar. Allah bersama tentara Muslim, peperangan selesai, kemenangan sukses full pada tentara Islam. Allah menyertai itu. Jadi kalau kemauan kita lemah, itulah membuat kita nggak jadi-jadi. Ya, ada orang, Pak, ya udah ubanan gitu, jalannya juga sudah nggak tepat gitu ya. Tapi dia punya kemauan, saya harus doktor gitu kan. Allah kasih kemudahan, toh gitu ya. Allah kasih kemudahan. Kemauan itu sangat-sangat. Jadi awalilah dengan kemauan, dan hadisnya pun itulah yang paling terkenal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu bagaimana niatnya, motivasinya apa, begitu. Saya kira begitu, Pak. Tinggal nanti pelaksanaannya usahakan yang terbaik itu seiring sejalan, gitu. Sudah niatnya paling bagus, tapi pelaksanaannya juga asal-asalan, itu nggak sinkron. Mudah-mudahan Allah bersama kita, rahmat Allah menyertai kita. Amin. Silakan Ibu barangkali. Ada juga. Mari kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.